Dalam praktik kefarmasian, apoteker tidak hanya bertugas menyerahkan obat, tetapi juga memastikan obat digunakan secara aman, tepat, dan bertanggung jawab. Setiap keputusan harus berlandaskan kode etik profesi, karena kesalahan kecil dapat berdampak besar bagi keselamatan pasien. Lalu, bagaimana jika kode etik tersebut tidak dijalankan? Apa yang akan terjadi ketika apoteker mengabaikan tanggung jawab profesionalnya? Berikut beberapa situasi yang menunjukkan praktik yang sesuai dan tidak sesuai dengan kode etik apoteker serta dampaknya bagi pasien. Ini sih Mbak, ada antibiotiknya ya? Ada resepnya nggak, Mas? Nggak ada sih. Aman itu, Mas? Ya. Iya, Mas. Ini, Mas. Mungkin laku gak sih? Ya, iya. Beberapa hari kemudian, pasien tidak sembuh dan justru mengalami resistensi antibiotik. Mas, ada yang bisa kami bantu? Saya mau antibiotik Mbak. Oh iya, boleh Mas. Masnya sebelumnya maaf udah ada resepnya? Wah, belum ada. Oh, maaf ya Mas. Kita bisa ngasih antibiotik, cuman harus ada resep dari dokter nih. Kalau untuk sekarang, kami bantu diagnosa dari gejala positif aja ya. Gitu, boleh? Oke. Saya Iya. Antibiotik termasuk obat keras yang harus digunakan dengan resep dokter. Penggunaan sembarangan dapat menyebabkan resistensi dan membahayakan pasien. ini aman kan nih? Aman tuh, nggak ada efek sampingnya. Ya udah deh. Iya. Kurangnya informasi efek samping dapat membahayakan pasien dalam aktivitas sehari-hari. Iya Mas. Berarti ini ada efek sampingnya nggak Mbak? Semua obat itu ada kemungkinan efek samping Mas. Kebetulan kalau yang ini itu bisa bikin ngantuk. Jadi Masnya disaranin jangan dikonsumsi kalau mau nyetir atau mau kuliah gitu, mau fokus gitu ya Mas. Nah, ini mana-mana aja. Baik-baik kamu tahu sekarang daripada apa nantinya kan? Iya Mas. Masih ya? Apoteker wajib memberikan informasi yang jujur mengenai manfaat dan efek samping obat agar pasien dapat menggunakan obat dengan aman. Ya Mas. Ya. Obat ini. $50 ya Mas. Mas kok bisa sih Mas kena penyakit kayak gitu? Sorry jujur janggal. Sikap menghakimi membuat pasien enggan mencari pengobatan dan berisiko memperburuk kondisi. Selamat datang di apotek kami Mas, ada yang bisa kami bantu? Saya mau Oh iya, saya juga Mas. Oh, baik Mas, ini ya obatnya. Nanti saya bantu jelasin cara pakainya ya. Wah, ternyata penyakitku nggak dijudge ya. Apoteker harus melayani semua pasien secara profesional tanpa menghakimi, demi menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan. Mbak, tadi pasien tadi banyak apa ya? Sifilis. Melanggar kerahasiaan pasien dapat merusak kepercayaan dan melanggar etika profesi. Ini Mas obatnya. Pasien tadi sakit apa ya? Aduh, Mas, mohon maaf kalau buat informasi mengenai penyakit pasien, kalau nggak dari izin pasien itu saya nggak berani ngasih tahu, Mas. Ya, cuma nanya dulu Mbak. Mohon maaf karena kode etik kami sebagai apoteker itu penyakit pasien itu masuk privasi ya, Mas. Jadi mohon maaf, Mas. Oh iya Mbak. Iya, Mas. Maaf ya, Terima Mbak. kasih, Mas.
Informasi pasien bersifat rahasia. Apoteker harus menjaga privasi dan tidak membagikan data tanpa izin. Mbak, ada obat flu nggak? Berapa ini? 100. 100. Ya ini bagus kan, yang paling bagus, manjur banget itu. Ya cepat sembuhnya kan. Saya udah sembuh itu mah. Makasih ya mas. Karena dia murah ya. Apa? Untungnya gede. Merekomendasikan obat yang tidak diperlukan merugikan pasien dan tidak sesuai prinsip pelayanan profesional. Baik mas, ada yang bisa kami bantu? Mbak, saya mau nyari obat flu, ada nggak? Oh iya ada mas. Ini aja nih. Kan gimana? Sebelum itu, aku harus sesuai sama kebutuhan pasien, bukan yang paling mahal. Tapi kan punya gede. Aku pasien baru itu jangan dikasih yang mahal. Apa? Ini ya mas. Oh ini. Keselamatan pasien harus diutamakan. Apoteker tidak boleh merekomendasikan obat hanya demi keuntungan. Ini cara konsumsinya gimana, Mbak? Di dalamnya kan ada kertas-kertas, mas. Baca aja. Tapi ada kok. Kurangnya penjelasan dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat. Ini cara konsumsinya gimana ya, Mbak? Jadi untuk obat ini mas dikonsumsi 3 kali sehabis makan ya mas. Kalau misalnya nanti masih ada gejala aneh nih setelah mengonsumsi ini, boleh balik ke sini lagi mas atau langsung konsultasi ke dokter untuk selanjutnya. Oh, jadi nggak tinggal pakai doang ya? Enggak mas, saya juga bertanggung jawab atas penggunaan ini. Oh, gitu. Iya. Peran apoteker mencakup memastikan pasien memahami cara penggunaan obat dengan benar. Ini dosisnya tinggi. Tapi udahlah, bukan urusan gue juga. Jika tidak melakukan klarifikasi resep, berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Aduh, ini dosisnya kebesaran. Mas, mohon maaf sebelumnya ini dosisnya kayak kebesaran, jadi saya mau konfirmasi ke dokter dulu ya mas. Oh iya gitu, boleh? Sebentar ya mas. Halo, permisi dokter. Ini untuk pasien Gading Permana. Untuk dosis obatnya ini terlalu besar dok. Kira-kira gimana ya? Oh, oke Mbak. Dosisnya diganti jadi setengah aja ya. Oh, iya. Baik dokter. Terima kasih konfirmasinya. Baik mas, makasih udah nunggu. Ini dosisnya udah benar sesuai sama dokter. Oh gitu. Siap, Mbak. Terima kasih juga mas. Semoga cepat sembuh. Apoteker perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk menjamin terapi yang tepat dan aman. Mbak, tolong bikin resep dong. Ya, mas. Makasih ya, Mbak. Ya, Memenuhi permintaan yang melanggar aturan dapat berdampak pada keselamatan pasien dan aspek hukum. Selamat datang mas. Ada yang bisa saya bantu? Kalau buatin resep obat nih, saya mau beli. Oh. Ada. Mohon maaf ya mas, sebelumnya kalau buat resep obat itu di luar kewenangan saya dan menyalahi aturan saya mas, jadi saya nggak bisa. Mohon maaf ya mas. Kita aja. Ada nih. Kalau sesuai dengan kode etik profesi kami sebagai apoteker, maaf mas, masih belum bisa bikin resep. Maaf ya mas. Apoteker harus menolak permintaan yang melanggar aturan demi menjaga keselamatan pasien.